Oke. Kita nunggu lagi kali guys ya, nunggu agak rame. Cari audiensnya minimal 10 atau gitu. Hmm. Ini kayak malaikat apa yang putih semua. Ayo invite teman-temannya guys. Si ini ya guys. Selamat datang Kak Kaza. Selamat datang Kak Teguh. Oh, ini ada KP ya, berarti gabung dengan magang ya nih ya. KP 1. Lumayan banyak di KP 1 soalnya. Coba aku tanya dulu ya, bisa dimulai atau Aduh, takutnya kita start duluan pula ya. iya, Masih 3 orang soalnya nih bang. mulai atau tunggu minimal Tunggu berapa di sini ya. audiensnya. Oke, tunggu Mbak Kak Riat dulu. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang KP ya. Jadi Tapi itu, gabung. Hmm? tapi itu untuk ke rumah tadi. Magang nih, Bang. Oh mau dong ya. Ya. Oke, mungkin bisa langsung present ya. Oke Terima boleh. kasih atas kehadirannya Mas Mas Kaza dan Mas Teguh Yuwana. Izin kami mempresentasikan hasil dari tugas PT TKI kami kepada Mas Sahrul Ramadan Nasution. Saya persilahkan Mas untuk presentasinya. Oke, mungkin sebelumnya saya pastikan dulu untuk suara bisa didengar untuk pengunjung sekalian. Bisa Bisa Mas. didengar ya. Oke, oke. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi buat rekan-rekan semua yang sudah hadir di pameran PT PTKI kali ini. Oke, pertama nama saya Syahrul Nasution dan saya sangat senang dapat hadir di sini untuk memperkenalkan proyek inovatif yang sedang kami kerjakan, yaitu implementasi sistem e-voting terdesentralisasi berbasis blockchain. Dengan rekan-rekan saya sendiri, yang pertama itu ada Bang Aji, kemudian saya sendiri, lalu ada Kak Yosi, dan terakhir ketua kami yaitu Pak Rizal. Oke, sebelumnya mungkin kita ketahui ya, untuk pemilihan umum itu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Namun di Indonesia sendiri kita sering menghadapi tantangan serius terkait transparansinya, lalu ada integritas datanya dan serta efisiensi dalam proses pemilunya. Jadi dengan populasi yang besar di Indonesia ini, isu-isu yang sering mengakibatkan kurangnya kepercayaan publik sering terjadi di hasil pemilunya. Jadi disinilah teknologi blockchain hadir sebagai solusi yang menjanjikan dengan
sifatnya yang terdesentralisasi dan aman. Blockchain sendiri dapat merevolusi cara kita melakukan pemungutan suara, memastikan bahwa setiap suara yang uh, kita pilih itu akurat dan transparan dan dapat dilihat hasilnya langsung ya secara real time. Jadi hari ini saya akan membahas lebih dalam mengenai aplikasi yang kami kembangkan, fitur-fitur utamanya, keunggulan yang ditawarkan, serta rencana kami setelah pameran ini. Mari kita mulai dulu ya. Mungkin awalnya memang untuk dari ya, awal. Nah ini kita lihat di sini masalahnya ya. Pemilu baik dalam skala lokal maupun global merupakan hal mendasar bagi berfungsinya masyarakat demokratis. Akan tetapi sistem pemilu tradisional dirundung oleh beberapa tantangan kritis, termasuk kecurangan pemilih, kurangnya transparansi, prosesnya yang rumit, dan kekhawatiran tentang keamanan dan integritas data pemungutan suara. Nah, masalah-masalah ini sendiri sering terjadi, seringkali menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan pada akhirnya dapat merusak legitimasi proses demokrasi. Kita lihat untuk di masalahnya dulu. Nah, oke. Nah, di sini solusi yang uh, kami temukan itu adalah di blockchain ya. Jadi blockchain ini menyediakan tingkat keamanan yang tinggi berkat sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah atau immutable. Jadi dia sistemnya udah permanen gitu kalau kita sudah punya suara gitu. Jadi ini sangat bisa dikatakan dia mengurangi resiko kecurangan seperti pemalsuan suara atau perubahan data suara yang sering terjadi di sistem pemilu konvensional atau tradisional yang sering kita lakukan di setiap ada pemilihan pimpinan daerah atau presiden itu sendiri. Lalu untuk pemilu berbasis blockchain mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik yang mahal seperti tempat pemungutan suara, penghitungan suara manual dan proses logistik lainnya. Nah, ini bisa jadi penghematan terkait budget dan juga dari sini sendiri bisa mengurangi untuk informasi atau suaranya itu yang tidak akurat. Jadi karena dia berbasis blockchain, semua suara itu seperti yang di awal ya tidak dapat diubah lagi karena dia langsung permanen gitu. Lalu aplikasi blockchain based Indonesia Election sendiri menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi masalah utama dalam proses pemilu tradisional. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, kami dapat menciptakan sebuah sistem pemilihan yang lebih aman, transparan, efisien, dan dapat dipercaya, yang mengatasi berbagai tantangan dan pemilu konvensional. Gitu. Silakan lanjut dong. Nah, kalau untuk dari peluang pasar sendiri ini dari global market size-nya, menurut laporan dari Statista, pasar blockchain global diperkirakan akan mencapai 163,83 miliar USD pada tahun 2029 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 82,4% dari 2022 hingga 2029 yang menunjukkan bahwa pasar blockchain untuk berbagai aplikasi termasuk pemilu sedang berkembang pesat. Nah, karena ini kemajuan dari Web3 juga ya yang sedang hits akhir-akhir ini. Jadi sekitar 130 negara di dunia masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan keamanan pemilu, memberikan peluang besar untuk teknologi ini sendiri. Oke bang, boleh lanjut lagi. Oke, nah kalau untuk di finance sendiri, biaya keseluruhan yang kita gunakan itu sebenarnya core-nya ada dua ya. Yang pertama tuh kita sewa untuk Bisnet, kita pakai dari Bisnet Geo sebesar 138.750.000. Lalu ada Neva Cloud itu sebesar 200.000 dengan totalnya sendiri 238.750 perak. Oke. Oke, ini merupakan flyer ya, singkat untuk fitur-fitur yang kami tujukan atau kami tonjolkan. Yang pertama itu ada vote ya, dimana ini untuk pemilih sendiri memungkinkan memberi suara secara langsung melalui platformnya yang aman. Itu bisa dari basis webnya sendiri yang akan didemokan selanjutnya nanti. Lalu ada blockchain. Jadi kalau untuk blockchain ini lebih menjamin keamanan dan integritas data suara dengan mencatat setiap transaksi suara dengan dalam jaringan blockchain yang tidak dapat diubah atau immutable tadi. Lalu selanjutnya ada rekapitulasi. Rekapitulasi sendiri adalah menyediakan laporan hasil pemungutan suara secara real sehingga pemilih dan pemangku kepentingan seperti pengawas di dalam pemilu itu dapat melihat hasilnya dengan secara transparan gitu. Lalu
fitur selanjutnya adalah sidik jari. Jadi untuk sidik jari ini sebenarnya adalah sebuah cetusan teknologi biometrik untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang terdaftar yang sudah memiliki data-data yang sudah kami pegang yang dapat memberikan suara. Jadi ini meningkatkan keamanan sendiri ya dan mencegah kecurangan karena juga kalau kita lihat di pemilihan umum nasional seringkali ada suara yang double untuk satu data yang sama. Gitu. Lalu ada Bootstrapper, mungkin ini selanjutnya bakal dijelaskan lebih lanjut sembari dengan demonya nanti. Tapi untuk gambaran singkatnya mungkin Bootstrapper itu lebih memungkinkan koneksi yang cepat dan efisien antara pemilih dan jaringan. Jadi memastikan proses pemungutannya ini suaranya bisa berjalan lebih lancar. Gitu. Oke, selanjutnya Bang. Nah, ini untuk arsitektur Web3 dari blockchain election sendiri, mungkin dari teman-teman rekan saya ada yang bisa membantu menjelaskan untuk arsitekturnya sendiri. Terima kasih. Untuk mungkin dari Bang Aji atau Bang Rizal untuk Ya, saya arsitekturnya. saya persilakan Bang Rijal untuk mempresentasikan arsitektur Web3 Ya, manual blockchain. Terima kasih. terima kasih ya Mas Haji untuk arsitektur Web3 blockchain election yang kita bangun. Pertama, core-nya kita menggunakan peer-to-peer network ya sebagai blockchain-nya itu di atas peer-to-peer network ya, ada di sini. Ini peer-to-peer blockchain network. Kemudian untuk manajemen pengelolaan peer, karena kan dalam P2P network ini kan bisa sangat crowded ya. Untuk mempercepat proses sinkronisasi penggabungan maupun pemutusan peer dari network, kita buat satu service khusus namanya Bootstrap Peer ya. Jadi Bootstrap Peer ini akan mengelola atau memanage peer di dalam jaringan P2Peer network ini. Jadi ada dua core untuk back-end-nya. Nah, untuk kepentingan Web3-nya, karena front-end kita menggunakan website, sehingga kita menggunakan teknologi Web3 ya. Kita ada beberapa arsitektur yang dimungkinkan untuk menjalankan teknologi Web3 ini. Yang kita pilih adalah backend gateway service. Jadi kita buatkan satu backend gateway service di depan website, di mana backend gateway service inilah yang kemudian akan berkomunikasi dengan jaringan P2P networknya. Jadi itu arsitektur yang kita pilih ya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Mas Aji atau ke Mas Arul. Terima kasih. Terima kasih Bang Rijal Asip Nugroho atas penjelasannya mengenai arsitektur Web3 blockchain election. Baiklah, kita kembali ke Bang Sahrul ya untuk menjelaskan ini halaman login. Oke, terima kasih Bang. Jadi ini merupakan tampilan dari halaman login. Di sini terdapat dua otoritis ya. Yang pertama itu ada pengawas dan pemilih. Yang mana mungkin kita bisa bahas untuk di pemilih dulu. Oke Bang, boleh di halaman pemilih. Oke, itu di pengawas. Nah, ya, gitu ya. Nah, di sini untuk tampilan awalnya adalah seperti untuk login ya. Jadi di sini kita bisa coba untuk login sesuai dengan data atau nick yang sudah dipunya dari pemilih sendiri. Ini ada dua opsi. Yang pertama kita bisa masukin berdasarkan dari nomor nick yang kita punya. Lalu selanjutnya ini ada opsi lain yaitu untuk upload sidik jari. Mungkin kita bisa langsung demokan kali ya, atau nanti aja bang. Kita Oke, ini. mungkin ini ya kita akan mencoba untuk men-play video simulasinya ya. Oke bang. Izin untuk stop share dulu teman-teman. Saya akan coba. Ini sebentar ya teman-teman ya.
Halo untuk rekan saya Kak Josi, dengar? Oke, boleh dibantu untuk videonya Kak, yang sudah direcord kemarin? Oke. Oke. Mohon maaf untuk pengunjung sendiri, bisa menunggu sebentar. Terlihat. Ya, udah Mbak, silakan. Mungkin bisa sambil dijelaskan juga Mas Haji. Oke, mungkin saya jelaskan. Pertama, di sini terlihat ada halaman login ya, teman-teman. Jadi halaman login ini bersifat opsional login ya. Oke ya, yang tadi Mbak terus. Oke, mungkin yang dari awal dulu ya. Yang tadi Mbak. Sorry. Nah ini. Jadi ketika login pertama kali ini itu harus pengawasnya terlebih dahulu. Jadi pada setiap tempat pemilihan umum kan nanti ada pengawasnya. Jadi pengawasnya itu wajib login di satu PC itu, kemudian akan menampilkan menu set role. Jadi ada dua menu di sini, ada menu pengawas dan menu pemilih. Menu pengawas ini berfungsi untuk melihat hasil counting dari hak suara yang udah dipilih. Namun ada batasan waktunya. Kita beri sebuah ini ya, sebuah validasi bahwa dia tidak bisa membuka halaman ini sebelum waktu yang ditentukan oleh pusat. Kemudian dari petugas itu harus menekan button pemilih. Button pemilih ini berfungsi untuk login user-user pemilih. Nah, jadi setiap orang yang datang ke pemilihan umum setempat harus eh, login terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat Mbak menu pemilihnya. Maju lagi Mbak. Ini kayaknya kembali dulu. Oke, ini boleh. Nah, jadi di sini bersifat opsional. Dia bisa menginputkan NIK dan kemudian dia bisa juga untuk sidik jari. Ini sebuah opsional. Jadi misal dia tidak ada sidik jarinya atau lupa untuk mendaftarkan sidik jarinya, dia bisa menggunakan NIK. Namun jika dia sudah ada atau terdaftar di list petugas, dia bisa menggunakan sidik jari. Sidik jari ini akan divalidasi oleh backend sesuai dengan eh, sidik jari yang udah terdaftar. Namun karena terkendala akan device untuk sidik jari ini, kita simulasinya menggunakan gambar. Namun di bagian backend itu akan disesuaikan sesuai dengan algoritma sidik jari itu. Kemudian dari pemilih itu akan melakukan menekan tombol masuk ya teman-teman. Nah jadi coba, nah di sini di menu ini akan terdiri beberapa kandidat yang udah terdaftar ya. Nah, seperti yang kita lihat, kandidatnya ada dari Andi Budi yang berasal dari Partai Pohon Kelapa dan Cindy Dinda berasal dari Partai Bulan Kelapa dan Erling Fawas
berasal dari Partai Layar Palapa. Nah, setiap pemilih bisa melakukan coblos di halaman ini. Namun, dia hanya bisa memilih satu kandidat dalam satu hak suara. Jika dia melakukan coblos kembali, maka akan mendapatkan alert bahwa mereka tidak dapat untuk melakukan pemilihan lagi karena telah dipilih. Oke, silakan, Mbak. Nah, ini ya teman-teman alertnya. Jadi dia tidak bisa untuk melakukan pemilihan karena telah melakukan pemilihan sebelumnya. Nah, dalam ketika klik coblos ini akan terintegrasi dengan backend ya. Backend, kemudian backend akan mengirimkan data e-voting itu ke blockchain election gitu. Jadi hak suara ini udah permanen, tidak bisa untuk diubah-ubah. Oke, ini login sebagai Aji ya, yang mana user ini sama sekali belum melakukan eh, pemilihan sehingga dia berhasil dan udah tercatat ke backend kita dan backend kita akan terintegrasi dengan blockchain election gitu. Oke, boleh Mbak ini. Oke, saya ke ini ya kembali ke presentase saya. Oke, mungkin dari kita udah cukup presentasinya mengenai eh, sistem e-voting terdesentralisasi berbasis blockchain ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ada kata-kata yang ingin diberikan kepada kami sebagai masukan atau sebagai dukungan, kami persilahkan ya teman-teman. Untuk rekan-rekan pengunjung sekalian mungkin bisa memberikan pertanyaan kepada tim kami. Jadi kami sediakan waktunya mungkin 5 sampai 10 menit ke depan untuk persiapan pertanyaannya. Terima kasih untuk pengunjungnya. Halo Mas. Oke Mas, sebentar ya Bang. Saya juga izin untuk catat pertanyaan Abang, boleh ya? Hmm, Pertanyaannya, Oke, apa yang membedakan sistem e-voting ini dengan voting konvensional yang menggunakan surat suara? Karena saya salah oke, satu yang menjadi bagian pada proses pemilihan umum, itu kami juga riset sampai ke beberapa negara seperti Australia yang tergolong negara modern ya, masih menggunakan kertas. Karena dari segi keamanan dan auditabilitasnya itu sangat penting. Nah, mungkin kan ke depannya karena kita sering banyak kecurangan pada tempat pemilihan nih, manfaat hmm, blockchain itu kan sangat berguna untuk menjaga transaksi keuangan ya biasanya. Nah, apa yang bisa membantu, apa yang bisa membedakan lah antara e-voting yang menggunakan blockchain ini dengan surat suara yang emang diutamakan keamanan dan auditabilitasnya pada pemilihan umum? oke. Saya izin catat dulu untuk pertanyaan pertama. Kalau saya summarize lagi, itu apa yang membedakan proses pemilu blockchain dengan pemilu konvensional itu secara garis besarnya ya Bang. Halo? Ya, Mas? Secara garis besarnya untuk pertanyaannya yang membedakan proses pemilu blockchain dengan pemilu konvensional yang sudah dijalankan di beberapa negara ya terkait untuk keamanan dan auditabilitasnya. Cara saya kedengaran? Ya, Ya, Mas? kedengaran Bang. Oke Bang, saya catat untuk pertanyaan pertama. Mungkin dari rekan pengunjung lainnya ada yang ingin bertanya lagi. Saya juga ini apa tim saya. Bang, di unmute dulu Bang Sarul ya. Mic-nya masih mute ya. Oke. Untuk sementara pengunjung lain dipersilakan untuk memberikan pertanyaan sembari tim kami
mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan yang lebih dahulu ditanyakan. Jadi kami kolektif dulu untuk pertanyaan dulu. Silakan. Halo, aman? Oh, Pak Riyad, selamat Pak. siap. Wah, Aman Pak. ini ada Kang Rijal yang belum muncul-muncul di sini muncul ini. Waduh. Yang lagi TA masih Rijal doang ya? Yang lain TA juga atau gimana? Ya Bang, ini Pak, saya TA juga. Oh, oke. Progres. Udah berapa pengunjungnya yang nanya? Baru satu Pak ini. Jauh ini masih satu Pak. Jadi kita Oh. kolektif dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, nah nanti dipromot juga tuh ke main room. Mungkin salah satu anggota kelompok bisa promote roomnya, produknya ke main room. Jadi biar banyak pengunjung yang datang. Jadi ya kita ini beneran simulasi seperti pameran pada umumnya yang dimana kita juga nyari pengunjung ya, menarik perhatian pengunjung. Salah satunya ya promote nama aplikasinya. Boleh spam message di main room gitu ya, untuk menarik perhatian pengunjung. Ya boleh kasih kasih spill sedikit aplikasinya apa dan lain-lain gitu ya. Ya, biar bisa jadi aplikasi terfavorit nih. Jadi kalau aplikasi yang terfavorit itu berdasarkan voting ya. Tapi kalau misalkan yang aplikasi terbaik dan terbaik nanti ada dewan jurinya yang menilai. Oke, itu aja sih dari saya. Jangan lupa didokumentasikan. Saya izin mengunjungi yang lain ya. Harus Siap keliling Pak. juga. Terima kasih. Terima kasih. Tetap semangat. Coba. Ayo teman-teman, kita persilahkan apapun pertanyaannya, insya Allah kami akan jawab. Yang ada unek-unek mengenai blockchain, yang mau masuk ke dunia blockchain, silakan. Apalagi sedang booming ya. Nanti di tahun 2025 pekerjaan udah mulai baru nih. Oh, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dicatat Bang, soalnya saya ada gangguan audio sebentar, saya bereskan 2 atau 1 menit sih. Bentar. Ya Bang, apa mau nanya soal server, silakan. Peluang pasar, atau tentang menu, tentang skema blockchain, nggak apa-apa Bang. Siapa tahu ada TA-nya nih, mau ke blockchain. Mau nanya-nanya servernya gimana, ini gimana Bang. Murah kok ini Bang, cuma 200 ribuan. Mungkin Mbak Josi bisa minta bantu promosiin ya di menu main room. Aku keluar dulu. Ya, Hmm. oke. Ini ada ini nih di finance nih kita sewa server Bang. Enak nih, dapat IP public nih kita dua. Ya. Gimana Bang? Kita jawab aja untuk pertanyaan yang tadi. Oke, boleh. Silakan Mas Sahrul. Mungkin selanjutnya bakal ditambahkan oleh Mas Haji untuk jawabannya jika kurang dari tadi pertanyaan dari Bang Ardiansyah ya? Atau Mas siapa tadi? Saya lupa catat namanya. Apa ya tadi? Tadi pertanyaan dari Bang Ardiansyah ya? Hmm. Oke. Mungkin untuk gambaran besarnya sendiri, yang membedakan pemilu basis blockchain dengan pemilu konvensional terkait keamanan auditnya itu, yang pertama itu ada di keamanan data ya. Jadi untuk pemilu konvensional sendiri, ini seringkali data pemungut itu disimpan dalam format fisik ya. Jadi kayak misalnya kertas suara, dan itu servernya juga terpusat. Jadi ngebuat rentan terhadap pencurian atau manipulasi dan kerusakannya sendiri. Lalu mungkin poin keduanya untuk dari
pemilu konvensional itu proses penghitungan suaranya itu manual. Jadi ini seringkali menyebabkan kesalahan manusia atau human error-nya, dan ini potensi kecurangan seperti penggantian suara atau manipulasi dari hasilnya itu sendiri. Lalu kita mungkin berpindah ke pemilu basis blockchain ya. Kenapa? Apa yang membedakannya? Yang pertama itu juga di data pemungutan suaranya ya. Untuk data pemungutan suara di basis blockchain itu disimpan dalam bentuk digital yang terenkripsi dan terdesentralisasi di jaringan blockchain sendiri. Jadi ini ngebuat hampir nggak mungkin untuk dimanipulasi atau diubah tanpa persetujuan dari pemilik atau pemilik arsitektur atau enggak dari pengawas itu sendiri. Lalu setiap suara dicatat sebagai transaksi. Nah, ini kita tadi bahasnya blockchain kan sering dipakai sebagai untuk transaksi. Di sini juga suaranya dicatat sebagai transaksi. Jadi dia dicatat secara permanen, jadi dia immutable, nggak dapat diubah. Jadi sehingga mengurangi resiko kecurangan dan memastikan integritas datanya. Lalu mungkin untuk yang keduanya itu transparansinya. Nah, kalau di pemilu konvensional, proses pemungutan suaranya seringkali kurang transparan. Jadi banyak langkah yang tidak dapat diaudit secara independen. Jadi ini seringkali menimbulkan keraguan tentang keakuratan dari hasil pemilu sendiri. Makanya sering ada, kalau kita lihat di langsung di onsite-nya itu seringkali orang mikir sering ada kecurangan dari kepanitiaan itu sendiri. Jadi pengawasannya sendiri oleh pihak ketiga seringkali terbatas ya, dan akses ke data pemungutannya suara itu bisa sulit kalau untuk konvensional. Lalu untuk transparansi di pemilu berbasis blockchain, sedangkan di blockchain sendiri itu sebenarnya menyediakan transparansi yang lumayan tinggi. Jadi semua transaksi itu bisa dilihat, diverifikasi oleh semua peserta dalam jaringan sendiri, termasuk pemilih atau petugas pemilunya. Lalu juga mungkin pengawas dari pemilu itu sendiri. Untuk proses audit itu jadi lebih mudah, jadi, karena semua itu secara real time ditampilkan dalam hasil pemilunya di waktu itu juga. Lalu untuk auditnya di pemilu konvensional, untuk audit pemilu konvensional itu seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Jadi dengan proses manual seringkali rentan terhadap kesalahan ya, karena juga butuh biaya yang lebih mahal. Lalu sulit untuk melacak dan memverifikasi suaranya karena suaranya masih berbentuk kertas, rentan rusak, dan juga biayanya juga lebih tinggi. Kita bahas untuk audit di pemilu berbasis blockchain-nya. Jadi karena sifatnya digital ya, jadi semua suara itu dicatat dalam blockchain, jadi dapat dilakukan secara otomatis dan efisien. Untuk auditornya itu dapat dengan mudah mengakses riwayat suara dan memverifikasi hasilnya tanpa memerlukan proses manual yang lebih rumit. Jadi dengan sifat yang permanen sendiri dari transaksi di blockchain, bisa dipastikan bahwa tidak ada suara yang dapat dihapus atau diubah, sehingga meningkatkan kepercayaan dalam hasil audit. Itu untuk dari keamanan dan auditnya sendiri. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Aji jika ada yang masih kurang. Ya, mungkin Untuk perbedaan dari pemilu konvensional dengan basis blockchain terkait audit dan keamanannya, Bang. oke, ini biasanya Bang Rijal ya. Bang Rijal gimana Bang? Apa ada tanggapan lagi Bang? Tambahan mengenai keamanan dan ini ya skemanya ya dari transaksi arsitektur Web3 blockchain election ini. Ya, kalau perbandingan dengan ini apa konvensional ya mungkin sudah cukup sih ya. Jadi disampaikan nama Mas Sahrul tadi ya, potensi kecurangannya tinggi lah kalau untuk konvensional karena eh, surat suara itu bisa rusak, hilang dan bisa diganti ya. Jadi nggak apa eh, yang kedua ya itu lama proses rekapitulasinya ya. Lama dan selama proses rekapitulasi itu karena lama juga ada potensi kecurangan juga di sana. Kalau di blockchain ini karena dia terdesentralisasi, semua node menyimpan data transaksi hingga tidak bisa diubah. Dan memang sifatnya blockchain sendiri memang transaksi itu nggak bisa diubah ya. Terus juga lebih murah karena hanya
eh, menyediakan beberapa perangkat yang bisa diakses atau menjadi node dari peer-to-peer network itu. Nah, untuk pemantau, jika dia ingin mengajukan memantau juga bisa mengajukan sebagai node juga bisa. Nanti pemantau-pemantau itu untuk keamanan, setiap form registrasi untuk menjadi node akan diaudit. Misalkan ada LSM yang mau mengajukan diri untuk menyediakan server untuk menjadi node, menjadi peer, ya dia akan di review dulu sama tim. Setelah dia lolos uji verifikasi, nanti baru IP dari server itu akan masuk ke IP whitelist. Nah, sehingga aman. Tidak ada orang yang sengaja-sengaja untuk menjadi node di dalam jaringan peer-to-peer network ini. Karena semuanya harus melalui proses review registrasi yang ketat ya. Itu sehingga tidak potensi kecurangan juga tidak akan terjadi lah di sana. Kita ada fitur API whitelist di sini ya. Itu. Kemudian yang kelebihan yang kedua yaitu rekapitulasinya real time. Cuman untuk menjaga supaya tidak disalahgunakan. Kalau real time benar-benar kan bisa disalahgunakan oleh pemilik media untuk mempengaruhi pemilih ya. Ternyata ini pemenangnya si A, ayo gitu. Bagi yang pendukung A atau pendukung B, wah ternyata kita kalah, ayo coblos, 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 kan bisa jadi begitu. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak digunakan untuk hal tersebut, kita punya fitur untuk set kapan bisa hasil itu dibuka. Misalkan pemilu mulai dari jam 8, hanya hasil bisa dilihat mulai jam 1, itu bisa. Itu bisa di-set, itu fitur-fitur itu yang juga jadi keunggulan karena fleksibelnya ya. Biarpun sebenarnya ini real time, kapan aja bisa dibuka, tapi kita lengkapi dengan fitur-fitur antisipasi seperti itulah. Biar eh, tidak tidak disalahgunakan ya. Nah, kalau proses rekapitulasinya cepat, pemilu dilakukan jam 8, berakhir jam 2, dan di jam 2 itu juga hasilnya bisa langsung diumumkan. Nah, ini tidak ada ruang bagi orang-orang yang ingin mempengaruhi atau mengubah hasil pemilu. Tuh ya, mungkin itu sih tambahannya, Mas Syahrul. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Rizal penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari rekan-rekan pengunjung lain. Dipersilakan ya untuk bertanya terkait uh, blockchain ini sendiri, atau gimana arsitektur di servernya, gimana proses kami ngebangun dari awal, itu boleh banget kita sharing. Oh iya, tambahan satu untuk fitur keamanan ya, yang dibandingkan dengan eh, apa konvensional ya. Biar di konvensional itu kan biarpun nama sudah ada di daftar pemilih ya, eh, dan datang dengan menggunakan KTP pemilih ya, tapi bisa jadi ada kecurangan di sana. Ternyata menggunakan KTP orang lain kayak gitu. Nah, di aplikasi blockchain election ini kita mengintegrasikannya dengan sidik jari. Sebenarnya sih inginnya full sidik jari ya. Jadi ya orang nggak bisa memalsukan gitu. Cuman kalau misalkan tidak memungkinkan, ada beberapa di daerah di Indonesia yang mungkin belum ada KTP yang apa datanya KTP-nya itu digital, ya kita masih memungkinkan untuk menggunakan NIK juga. Ya, silakan Mas Ardian ada pertanyaan. Silakan Mas Hardian untuk open mic, atau apa yang ditanyakan, atau ingin Baik, terima membalas. kasih. Ya, mau ada ingin ingin tahu nih tentang konsep blockchain. Ini kan soal, maaf saya baru izin nih sama ini roomnya. Saya ingin tahu konsep server blockchain-nya nggak berbeda ya sama server-server pada umumnya. Karena kan tadi pakai apa? Ya itu.
P2P blockchain network ya, platform itu kan. Terus kalau diimplementasikan di negara kita nih, ini bakal susah nggak untuk dioperasikan? Karena kan rata-rata petugas KPU itu kan mungkin ada yang berumur ya, jika diterapkan di negara kita. Mungkin itu aja sih buat mas-mas kalian. Terima kasih. Ya, ya. Mungkin dari saya dulu ya Bang. Kalau dari saya sih mungkin sebelum hari pemilihannya dimulai, mungkin kita bakal ada edukasi dulu untuk implementasinya gimana, untuk cara penggunaan, terkait prosedur dan segala macam. Mungkin untuk penjelasan yang servernya tadi kayak Bootstrap atau penjelasan secara keseluruhannya bisa dikasih tambahan dari rekan-rekan saya yang lain. Dari Silakan Mas. Mas Haji ada mau menambahkan? Ya, baiklah Pak. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Ardiansah. Baiklah, terkait dengan ada beberapa petugas ya kita tidak ini ya tidak menutup kemungkinan, tapi sering terjadi adanya kebatasan ilmu pengetahuan sama batasan umur. Dalam penggunaan aplikasinya, kita sudah coba membuat UI yang mana dia minim sekali pengaturan Bang Muhammad Ardiansyah. Jadi seminim mungkin kita membuat UI itu mudah untuk digunakan. Bang, mungkin bisa ini ya kita lihat di sini. Atau kalau Abang mau ini coba ini kita kasih ini ya. Oke, kita kasih URL-nya. Ini sudah pakai IP pabrik, Bang. Jadi bisa diakses di sini. Ini hitam ini karena jaringan saya nih, Bang. Maaf ya. Ini ya, Bang. Ini ya. Oke, oke, Jadi boleh mas. kalau kita lihat di sini, seminimal mungkin kita tidak banyak option ya, Mas Bang ya, atau pemilihan. Jadi ketika petugas login, dia tinggal milih menu dua ini dua, Bang. Menu hanya dua ini, Bang, menunya. Ada menu pengawas sama menu pemilih. Menu pengawas ini untuk melihat counting, Bang. Counting hasil dari pemilihan umum itu, Bang. Kalau kita lihat di ini, di websitenya ya Bang, kita coba login. Nah, dia hanya dua ini Bang. Nah, jikalau waktu countingnya itu eh, sudah di-set dari pusat jam sekian, itu maka dia akan bisa terbuka Bang. Nah, ini karena dia belum bisa dibuka Bang. Nanti kalau dia bisa dibuka, dia nanti terbukanya seperti ini Bang. Nah, ini hasil pemilihan umumnya seperti ini. Nanti dia bisa melihat hasil countingnya, kemudian dia bisa juga ke beranda lagi. Tapi ini biasanya jarang, biasanya terakhiran Bang untuk counting ini. Jadi ini kan nggak bisa dibuka. Kemudian kedua, petugas itu hanya menekan atau memilih menu pemilihan aja Bang. Nah, seterusnya nanti eh, yang ini dia hanya mengarahkan aja. Nanti ada petugas yang datang. Bapak silakan Pak mengisi NIK atau melakukan sidik jari untuk melakukan pencoblosan ini Bapak. Nah, ketika sudah melakukan sidik jari itu, nanti dia tinggal klik masuk aja Bang. Di sini Bang. Jadi seminimal mungkin kita tanpa ini ya Bang Ardiansah, seminim mungkin tanpa pengaturan yang berlebih Bang. Nanti kita contoh Bima nih. Bima akan melakukan pemilihan. Dia bisa nih nomor NIK atau sidik jari. Tapi biasanya kalau dari sini konsepnya itu harus sidik jari dulu Bang, biar aman gitu. Orang itu yang melakukan login. Nah, ketika mereka di menu ini, mereka dipersilakan untuk memilih Bang. Dia bisa memilih Erling Fawas, Andi, Budi, atau Cindy Dinda gitu Bang. Nah, jadi seminimal mungkin UI yang kita buat itu mudah dipahami oleh eh, orang yang umur yang ibarat udah dikatakan tuh sulit ya untuk melakukan pengaksesan menu yang banyak opsi Bang. Nah, kita seminimal mungkin Bang ini.
kita klik coblos gitu. Ketika dia udah coblos, set, nah dia udah berhasil Bang ini. Tinggal dia klik beranda, dah. Nanti pemilih selanjutnya nanti dikayak gituin juga. Silakan Bapak untuk melakukan sidik jari kembali untuk melakukan atau memberikan hak suara. Kita coba lagi Bima Bang. Kalau memang kita lihat dia harusnya kena validasi Bang di sini karena udah tercatat permanen di transaksional peer-to-peer itu Bang. Jadi hak suara mereka tidak bisa diganggu gugat gitu. Ketika kita klik lagi coblos, ya ini modal ini untuk memastikan apakah benar-benar dia ingin mencoblos tersebut. Kalau enggak ya dia bisa ini ya. Kita kasih dia pilihan lagi biar benar-benar dia ingin mencoblos. Nah, ternyata dia tidak bisa nih Bang mencoblos karena udah terdaftar di itu ya lingkaran blockchain tadi Bang. Udah Bang. Nah, tinggal dia logout. Mungkin kalau Abang ingin mengetahui lagi tentang blockchain Bang, ini Bang, teman saya bisa menjelaskan Bang dari ini eh Bang Rijal ya Bang, yang mengenai transaksinya Iya. ini. Jadi eh, untuk jaringan di Bootstrap Peer dan blockchain peer-to-peer network ini itu yang akan terlibat hanya sedikit sekali orang yang memang benar-benar ahli ya. Jadi dalam satu misalkan ini digunakan untuk pilkada ya, untuk gubernur misalkan. Paling nanti notnya cuman tiap kabupaten cuman ada satu ya, yang disediakan oleh KPU mungkin bisa jadi tiap kabupaten cuman satu ya. Jadi kalau pilkadanya di eh, Indonesia ya berarti artinya eh, notnya itu akan kurang dari 100 ya. Nah, dan dari stress test kami memang jaringan peer-to-peer network itu masih handal kalau notnya itu sekitar 100 sampai 150 itu masih handal. Kalau udah di atas 150 itu perlu scaling ya. Nah, kita di sini untuk kepentingan pemilu itu ya tidak perlu untuk kepentingan pemilu langsung seperti pilkada ini tidak perlu arsitektur scaling yang lain ya karena pasti sedikit untuk node-nya dan jadi petugas KPPS tidak perlu knowledge, tidak perlu pengetahuan tentang blockchain ya yang akan punya pengetahuan tentang blockchain ini ya paling sedikit orang saja gitu dan yang berikutnya untuk backend gateway service ini petugas KPPS juga tidak perlu pengetahuan apapun karena untuk backend gateway service ini bahkan cuman ada satu ya cuman ada satu ya ini yang ngurus berarti cuman satu pihak saja. Nah untuk Web3-nya, nah ini yang akan ketemu petugas KPPS akan ketemu dengan website biasa mereka ngelihatnya bentuknya. Oh ini website ya. Dan seperti yang dijelaskan sama Mas Aji, untuk desain UI-nya kita buat se sesimpel mungkin sehingga petugas KPPS yang misalkan sudah tua agak gaptek dengan teknologi dia agak kesulitan bisa langsung bisa menggunakan aplikasi sistem pemilu dengan mudah ya. Begitu juga dengan pemilih. Pemilih bahkan dia cuman ke depannya itu kan kalau sekarang kan ada login ya. Karena memang kita tidak menyediakan device untuk apanya? Device untuk sidik jarinya. Ya, kalau seharusnya di implementasinya nanti di daftar pemilih itu kan sudah ada tersedia di pusat dan di situ sudah ada di daftar pemilih itu sudah ada data sidik jarinya biometriknya. Nah, nanti pas di TPS itu ada tool untuk pemilih melakukan scanning sidik jari, begitu melakukan scanning sidik jari langsung muncul halaman untuk mencoblos seperti itu.
Cuman karena di simulasi ini kita tidak menyediakan device untuk sidik jari, jadi kita menggunakan eh, gambar gambar sidik jari yang memang itu adalah hasilnya sama output dari device sidik jari gitu. Tapi prinsipnya kita desain si petugas KPPS maupun pemilih dari berbagai usia, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, bisa mudah secara UI untuk menggunakan sistem pemilu ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Haji. Ya, terima kasih Bang Rijal. Bagaimana Bang Muhammad Ardiansa? Apakah ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa Bang. Semakin penasaran, semakin ingin tahu. Insya Allah kita Ya, sharing bareng-bareng. boleh sedikit lagi Mas, tentang infrastruktur servernya. Hmm, Boleh nggak saya tahu itu gimana ya kalau blockchain ini? Sama ini kan sistemnya kan pasti punya database nih. hmm, Nah, mungkin kan penyerangan itu terjadi bukan dari sistemnya, mungkin langsung diinjek ke database-nya. Itu keamanannya gimana ya? Oke. Terus eh, mungkin kerentanan yang bakal terjadi kalau pakai blockchain ini ada nggak gitu? Itu aja Oke. sih Mas, mungkin terakhir. Makasih Mas. Oke Bang. Jadi untuk servernya, untuk P2P blockchain network ini nanti dijelaskan Bang Rijal ya. Mungkin dari saya akan jelasin eh, ini Bang, servernya dulu. Jadi Bang, kita di sini dalam ini ya, dalam satu sudah production ini. Sebenarnya bukan production yang betul-betul production ya, tapi untuk presentasi ini kita ini punya dua server Bang di sini. Nah, Abang bisa lihat di sini kita sewa server di bisnet.io. Nah, di sini kenapa saya milih server ini? Bukan saya promosi ya, tapi kelebihannya yang pertama itu murah menurut saya dari yang lain. Kelebihan yang kedua, kita mendapatkan satu IP public, Bang. Mungkin Abang kalau mau TA atau mau uh, apa namanya buat aplikasi yang bisa dideploy, yang butuh VPS ya, itu bisa deh ini. Soalnya saya pernah uh, beli di Shopee, itu dia IP-nya IP share it, Bang. Nah, jadi itu udah mahal ya. Contohnya saya beli kemarin 100.000. 100.000 sama atau 150.000 lah. Belum dapat IP belum dapat IP public dan itu harus nambah lagi sekitar 70.000. Nah, lumayan kan? Nah, kalau di server business.geo ini kita 138.000 ini udah dapat IP public. Sudah itu dia udah 4 giga, 2 core, 60 gigabyte untuk sistem SSD-nya atau penyimpanannya gitu. Di sini saya menginstal ada 4 apps. Yang pertama, Abang bisa kunjungi ini eh, IP yang saya berikan itu front end-nya saya menggunakan Nux.js, Bang. Nah, jadi saya install juga di server business.io ini. Kemudian server yang kedua itu back end-nya. Kemudian maksudnya apps yang kedua itu backendnya. Apps yang ketiga itu eh, Bootstrap servernya yang berfungsi untuk mendaftarkan eh, ini ya data mining ya, komputer mining. Yang kemudian yang keempat itu ini blockchain-nya, blockchain election atau blockchain election yang berfungsi untuk nambang ya atau mengumpulkan data terpusat. Sebenarnya nggak terpusat, apa mengumpulkan data pertama kali di situ. Nah, jadi di sini server ini bisa kita pakai beberapa app, Bang. Cuman kita ubah portnya aja, gitu. Jadi nggak bentrok, gitu kan. Nah, yang kedua, ini Neva Cloud. Ini saya sebenarnya nyewa ini bukan 100 ini. Semalam itu udah sampai 250.000. Nah, ini, Bang. Sebenarnya sama ini speknya. Cuman dia lebih mahal di sini. Itu. Kalau saran saya bagi yang ingin TA atau ingin eh ya untuk deploy app-nya ya supaya bisa dilihat oleh orang atau dipublish orang itu saran saya ini sih pakai server bisnet ya. Nah, jadi saya menyewa server ke luar lagi ini berfungsi untuk sinkronis. Apakah bisa gitu? Dua server ini sinkronis berdasarkan peer to peer gitu. Jadi dua ini ya provider di sini.
Jadi Nevacloud ini saya hanya satu nih, satu blockchain, hanya apps-nya tuh blockchain election. Nah, karena blockchain election ini dia bisa memakan RAM sampai 4 giga start awal gitu. Dia start awal. Untuk skema di blockchainnya nanti dijelaskan oleh Bang Rizal kenapa itu bisa tinggi, kenapa dia bisa untuk makan RAM 4 giga sampai 2 set 2 core itu nanti dijelaskan oleh Bang Rizal. Namun saya di sini jelaskan pengalaman saya ketika deploy aplikasi ini, Bang. Jadi buat teman-teman ya, nanti untuk persiapan. Jadi takutnya ketika beli server, kok nggak bisa jalan, ini kan? Kok tiba-tiba di kill oleh servernya gitu. Karena di server ini juga ada sistem kill, Bang ya. Kalau dia server itu nggak kuat untuk jalanin aplikasi Abang, dia akan otomatis ngekill. Kalau di Nevacloud ya. Kalau di bisnet.jaya saya belum pernah karena saya langsung beli yang 4 GB RAM 2 core. Nah, itu Bang. Saran saya kalau mau ini ya, harganya murah juga Bang. 130-an. Kalau di bisnet.jaya, kalau di Nevacloud itu 250.000. Nah, ketika seseorang melakukan voting, nanti dia akan ke backend election. Backend election akan terintegrasi lagi ke blockchain election Bang gitu. Di sini akan melakukan penambangan nih dia. Antara dua ini akan melakukan sinkronisasi data. Jadi data tuh bakal sama. Jadi orang sulit tuh untuk melakukan apa namanya? Melakukan kecurangan atau melakukan penghackingan ya. Karena data itu terduplikat sama persis di sini gitu. Kemudian ini server ini bukan hanya satu nih kalau diimplementasikan secara ini ya, secara nasional. Ini bisa lebih dari 5 gitu. Tapi hanya yang terdaftar gitu. Kan kita ada filter IP di bootstrap server tadi. Gitu Bang. Kalau dari saya ya di sisi server. Paling minim, paling aman kalau mau sewa server itu di RAM 4 GB, dual core, sama SSD atau penyimpanan 60 GB. Itu Bang, kalau dari saya, dari sisi saya penginstalan apps gitu. Sama pastiin juga ada IP public, sehingga Abang bisa lihat sendiri, ini bisa diakses oleh Abang dari manapun nih. Mau dari HP, mau Abang dimanapun bisa nih IP-nya. Untuk skema di belakangnya mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Rizal ya. Saya persilakan Bang Rizal. Ya, terima kasih ya Mas Aji. Thank you ya pertanyaannya Mas Ardian. Kita membahas tentang keamanan database ya. Jadi eh, blockchain itu sendiri merupakan sebuah database ya. Jadi di dalam blockchain itu ada sedata yang eh, seluruh datanya itu akan terantai menjadi suatu database. Setelah itu antara node satu dengan node lain ya. Di simulasi kita ini kan tadi ada dua server, berarti ada dua node ya. Itu akan mempunyai data yang sama gitu. Sehingga kalau misalkan saya mengubah data di satu node ya, kita sistemnya adalah melihat dari konvensi yang paling banyak ya. Nah, yang paling banyak. Kalau ternyata mayoritas data itu menolak, oh ini kok ada node yang datanya aneh sendiri gitu ya. Ya itu nggak akan berlaku. Nanti seketika synchronize dilakukan, maka semua akan melakukan synchronize terhadap data yang paling valid. Gitu. Jadi kalau untuk mengubah data di blockchain itu ada yang dikenal itu dengan serangan Sybil. Serangan Sybil itu kita akan menyerang untuk menguasai 50% plus satu gitu. Kalau sudah menguasai 50% plus satu, maka dia akan bisa mengubah data di database blockchain itu. Nah, itu yang berbahaya. Nah, karena ada potensi itu, maka kita handle dengan dua cara. Pertama, untuk mendaftarkan transaksi, semua harus melakukan pekerjaan komputasi yang tinggi. Namanya kita konvensinya adalah POW atau Proof of Work. Ada banyak
konvensi yang lain, tapi yang kita terapkan adalah POW, karena POW ini eh, yang paling paling aman menurut saya ya, yang paling handal. Cuman kekurangannya apa? Kekurangannya komputasi tinggi, sehingga ya yang bisa menjadi node servernya harus spek tinggi. Ya kalau kita nyewanya RAM-nya kecil kayak yang disebutkan Mas Aji tadi ya akan kesulitan gitu. Tapi itu salah satu cara untuk menjaga supaya tidak terjadi kecurangan. Kalau dia ngotot mau melakukan kecurangan, dia harus menguasai 50% plus satu. Misalkan notnya ada 100, berarti dia harus membuat not 51. Nah, 51 kali ongkos server yang tinggi, karena butuh komputasi tinggi, ya dia biayanya banyak untuk melakukan kecurangan. Ya, jadi kamu mau curang, ongkosmu ya banyak gitu. Itu yang pertama. Jadi memang sulit untuk melakukan kecurangan menguasai mayoritas node, mayoritas suara itu agak sulit dengan keamanan proof of work ini atau POW. Yang kedua, karena ini bukan eh, sistem blockchain yang terpublish. Kalau sistem blockchain terpublish kan node-nya bisa sampai ribuan, ya. Kalau ini kan sistem pemilu yang node-nya mungkin cuma 100. Kalau mau melakukan kecurangan kan lebih mudah ongkosnya ya. Karena itu kita jagain yang berikutnya adalah tidak semua orang bisa sembarangan menjadi node. Untuk melakukan menjadi node dia harus melakukan registrasi. Yang registrasi itu akan diverifikasi secara manual. Misalkan nih ada LSM yang ingin mengawasi atau ada partai politik yang ingin mengawasi, dia bisa saja mendaftarkan diri menjadi eh, node, akan diverifikasi. Oh benar, ini ternyata LSMA. Oh ini partai B. Oh ya udah diizinkan dan IP-nya yang digunakan adalah IP ini. IP itu akan kita masukkan ke IP whitelist. Sehingga kalau ada orang mendaftarkan, oh saya dari partai A mau mendaftarkan 100 not, ya itu nggak akan diterima. Yang diterima ya paling cuma satu not. Ya. Jadi asas keterbukaannya eh, bisa dilakukan, transparansinya bisa terwujud, tapi kalau mau melakukan kecurangan tidak bisa. Ya. Itu untuk keamanan database-nya ya. Terus yang kedua, eh, bagaimana kalau kita menyerang perumubah database itu di tengah sebagai serangan man in the middle, gitu ya. Nah, kalau itu nggak bisa juga karena kita udah lengkapi blockchain kita itu dengan encryption dan juga dengan signatur. Jadi masing-masing node itu akan mengirim signatur. Kalau kita di dunia secure itu kan kita akan mempunyai signatur, kita bikin namanya public key sama private key ya. Ketika kita mau setiap node masing-masing itu akan punya itu, dan node itu kemudian ketika ada transaksi, transaksinya itu akan ditandatangani dengan private key. Nah, kemudian public key-nya akan dikirim ke jaringan, ke seluruh jaringan. Nah, setiap node yang menerima broadcast itu dia akan eh, melakukan eh, apa decrypt dengan public key yang dikirim oleh node yang melakukan transaksi sehingga aman. Orang yang mengambil paket di tengah jalan antara peer 1 dan peer 2, kemudian di tengah-tengahnya dia ngambil paket, dia nggak akan bisa baca. Seperti itu. Jadi kita udah antisipasi. Di samping signatur, kita juga double double kita ada enkripsi satu lagi. Jadi pekerjaan MIDM ini lebih susah, susah lagi karena kita enkripsinya ada dua, yaitu enkripsi signatur dan enkripsi berdasarkan key ya. Gitu. Nah, terkait dengan database lagi, di database itu kita ada terpisah antara data transaksi dengan data master. Data master itu berisi data-data pemilih yang mungkin agak agak konfidensial ya. Kalau untuk blockchain, data transaksi yaitu food.
data transaksi ini hanya berdasarkan nomor apa user ID. Sehingga ketika para pihak yang mengajukan diri menjadi node, dia akan bisa membaca data-data yang ada di node-nya itu, tapi ya tidak bisa akan menyalahgunakan. Kenapa? Ya karena tidak ada data sensitif di situ. Hanya user ID atau voter ID dan hasil transaksi foodnya dia. Jadi berlangsung juga asas Blueberry itu. Ya tetap eh, tetap tetap tidak dikenali secara langsung. User ID ini siapa, si A ini milik siapa itu nggak bisa. Karena yang disimpan di blockchain hanyalah user ID. Nah, user ID ini kalau ingin tahu lebih detail sebenarnya harus di-compare dengan data master, data pemilih. Nah, data pemilih ini tidak disimpan di blockchain karena bisa jadi akan mengandung data-data sensitif yang konfidensial dan tidak akan dipublish keluar. Jadi kita pakai dua pendekatan itu ya. Untuk data-data yang sensitif kita taruh di data master, untuk data transaksi kita taruh di database blockchain. Nah, di database master ini kita simpan di PostgreSQL yang di backend gateway service atau backend election ini akan mengakses database PostgreSQL itu. Nah, di database PostgreSQL ya untuk data-data sensitif juga kita jaga dengan standar lah, standar keamanan database ya. Mungkin itu ya penjelasan tentang keamanan data termasuk database-nya tambahannya gitu, Mas Ardian dan Mas Aji. Nah, izin Bang, mungkin kita liatin ya, mungkin isi dari blockchain itu ya. Oke, mungkin Bang Richard bisa di spill Bang, mengenai ininya Bang. Oke, contohnya Bang. Oh, ya, jadi blockchain itu kan blok blok-blok data yang dirantai. Ya, jadi kalau rantainya terputus ya tidak akan dianggap valid gitu. Jadi kalau ada yang mencoba mengubah data nggak bisa karena dia harus mengubah seluruh data dari nol sampai current index ke current sekarang itu. Harus merombak semua. Jadi agak tingkat kesulitannya tinggi. Ya. Kemudian data-data yang disimpan di blockchain ya ini kita ada cuma nyimpan timestamp sama hasil votingnya. Votingnya apa? Yaitu user ID memilih siapa. Ya ini di sini user 3 memilih Alice, cuman begitu aja. Ini prakteknya nanti bukan user 3 tapi user ID ya. Yang terintegrasi, yang user ID-nya ini akan terhubung dengan data master TPS, daftar pemilih ya. Daftar pemilih yang sudah diverifikasi ya. Nah, kalau non-C ini ya eh, suatu target komputasi yang harus di-achieve. Jadi akan tinggi nanti biayaan. Dia harus mempunyai komputasi tinggi. Jadi tidak tidak cepat untuk melakukan kecurangan karena dia butuh melakukan. Saya sudah POW atau proof of work bukti kerja. Saya sudah melakukan komputasi gitu. Seperti itu ya untuk penjelasan data blockchain-nya seperti itu. Itu Mas Saji ya. Oke, oke. Terima kasih Bang Rizal. Mungkin teman-teman di sini mau coba buka aplikasinya ya, mau coba voting. Ini saya kasihkan sebuah URL-nya, kemudian saya kasihkan juga send user-nya ya. Sebentar ya. Oke, Mas, Mbak, akang-akang sekalian bisa dicoba ya. Terserah Bang mau login pakai sidik jari yang mana. Nanti bisa dicoba buka websitenya, kemudian download dulu sidik jarinya yang mana. Mungkin dari Mbak mensimulasikan atau akak-akak yang sudah simulasikan ada pertanyaan yang mungkin mengganjal mengenai blockchain. Ya, kita persilakan di sini. Mau nanya tentang server
atau apapun itu tentang blockchain election ini kami persilakan, Pak. Terima kasih. Ayo, Mas Mbak, siapa yang ingin bertanya? Siapa yang ingin membangun sebuah blockchain? Mungkin bisa tanya-tanya di sini. Servernya butuh berapa? Bagi yang mau TA. Izin, kakak-kakak. Oh, silakan, Abang Ya, Muhammad Effendi. Ya, silakan. Apa, Bang? ini eh, election ya, vote seperti itu ya, Kak ya, Ya, benar sekali, Bang. dan menggunakan blockchain. Nah, mungkin ada pertanyaan terkait blockchain ya. Eh, di election ini kan itu eh, menggunakan record ya, ya record dari eh, yang vote dan juga voternya gitu. Ya, seperti itulah. Nah, bagaimana blockchain ini digunakan gitu, dan apakah menggunakan metode-metode seperti smart contract seperti itu? Apa ya yang digunakan gitu sih? Oke. Oke, Bang. Pertanyaannya sangat bagus. Kita belum spill nih smart kontraknya. Oke. Silakan, Bang Rizal. Mengenai smart kontrak nih, Bang Rizal. Ya, terima kasih ya Mas Mahmud Effendi. eh ya betul ya. Jadi di blockchain itu ada istilah smart contract ya, dan kita kalau untuk proses electionnya, saya coba ini akses filenya dulu ya. Saya share screen ya. Silakan, Bang Rizal. Ya, Kita bahas smart kontrak nih. Mantap. ya, jadi di untuk eh, diagram arsitektur smart contract yang kita gunakan, eh, ada pendaftaran pemilih, pengaturan kandidat, pemungutan suara, perhitungan suara, dan transparansi audit trail. Nah, eh, tapi kita tidak mengimplementasikan ini semua ya, karena untuk pendaftaran pemilih kita anggap ini tidak terjadi di aktivitas blockchain-nya, tapi itu dilakukan jauh-jauh sebelumnya oleh KPU dengan melakukan pendaftaran daftar pemilih sementara DPT dan lain-lain lah ya, gitu. Daftar pemilih sementara sampai akhirnya menjadi daftar pemilih tetap ya, itu ada proses terpisah, jadi tidak ada di smart contract yang aplikasi kita. Aplikasi kita ada mulai dari pengaturan kandidat. Pengaturan kandidat ini akan dilakukan oleh node pertama ya. Node pertama dia akan menginisiasi kandidat ya, pengaturan kandidat. Kemudian untuk pemungutan suara itu ya merupakan transaksi yang memang akan dihandle oleh smart contract di aplikasi kita. Kemudian ada juga perhitungan suara. Kemudian ada transparansi dan audit trail. Nah, ini eh, desainnya seperti inilah ya. Mungkin Mas Aji bisa diperlihatkan untuk bagian kode yang membahas tentang smart contract ini. Kalau Oke. misalkan, bisa bisa kalau mau lebih deep ya, lebih jauh gitu. Ya, silakan. Di blockchain election ya, Bang? Ya, blockchain election. Oke. Oke, guys, kita perhatikan codingannya ya.
Ini kita menggunakan Golang, guys. Ya. Apakah udah kelihatan, Bang Rizal dan teman-teman? Ya, sudah kelihatan ya. Itu kita membuat smart contract di situ. Kita menggunakan Golang ya. Jadi di smart contract itu ada untuk pemilu ya, itu ada kandidat. Kandidat ini array, berarti yang mau dipilih siapa saja gitu ya. Array dari string ya. Kemudian ada footer. Footer ini adalah pemilih. Pemilihnya eh, kita simpannya sebagai transaksi. Bukan bukan ini footer ini bukan DPT ya, bukan master pemilih bukan. Kalau DPT kita nggak simpan. DPT kita simpannya di eh, master data di PostgreSQL yang akan diakses oleh eh, backend gateway. Nah, tapi di sini adalah list siapa saja yang sudah memilih. Berarti ini ada transaksi ya. Itu. Kemudian ada votes atau eh, hasil votingnya. Nah, kemudian kita juga membuat sebuah struct itu hasil vote. Ini ada kandidat sama vote. Nah, ini eh, sesuai yang saya jelaskan di smart contract tadi ada pendaftaran kandidat, kemudian ada proses transaksi pemilihan. Ada dua ya ini. Seharusnya ada satu lagi lihat hasil mungkin di bawah ya, Mas Aji ya. Oke, siap. Ya, ini ada if file download, get result nih, lihat lihat hasil. Nah, itu untuk smart contractnya seperti itu Mas Mahmud Effendi. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, Abang Mahmud Effendi ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, Silakan, mantap. untuk jaringannya ini menggunakan apa ya? Oh ya, kita peer to peer. Peer-to-peer. Ya, peer to peer. Kita pakai peer to peer network. Jadi masing-masing masing-masing PC, masing-masing server itu akan akan mempunyai aplikasi blockchain election. Itu jadi satu node atau satu peer. Nah, nanti masing-masing peer ini akan mempunyai eh, data yang sama. Jadi misalkan ada 100 peer yang tergabung, berarti di masing-masing PC atau peer itu akan ada data yang sama, data-data blockchain yang sama. Kalau terjadi perbedaan bagaimana? Karena misalkan upaya untuk kecurangan gitu ya, ada yang mengubah data, ya, itu akan dipilih berdasarkan 50+1. Itu yang valid, yang menang ya. Yang menang adalah yang eh, paling banyak gitu. Bagaimana kalau terjadi ada yang vote transaksi di peer A, kemudian ada yang vote transaksi di peer B belum sempat sinkron. Berarti kan datanya akan berbeda. Nah, kalau itu kita handle dengan aturan rantai terpanjang. Yang valid diterima di dalam blockchain adalah yang rantainya paling panjang. Kita terapkan juga ini, aturan rantai terpanjang di blockchain ini. Nah, kalau yang dimaksud jaringan peer-to-peer yang dipakai, jaringan blockchain ya mungkin. Kalau jaringan blockchain dipakai yang mana nih? Kan ada jaringan Bitcoin, ada jaringan Ethereum gitu kan. Kita nggak pakai itu. Kita bikin sendiri from scratch. Kita bikin sendiri from scratch pakai Golang. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan Bitcoin atau Ethereum itu ada ada gas yang harus dikeluarkan, ya, ada gas yang harus dikeluarkan dan ini kan pemilu. Masa kenapa sih diperlukan gas di jaringan blockchain? Ya, karena kalau nggak dikasih duit nggak ada orang yang mau nambang. Nah, kalau nambang berhasil dia dikasih duit kan, dikasih koin kan. Nah, kalau di pemilu kan nggak begitu. Pemilu ini ya wajib ditambang gitu. Suara orang sudah melakukan transaksi pemilihan ya wajib masuk suaranya. Yang nambang nggak perlu dikasih duit.
nggak perlu dikasih koin. Nah, karena itu maka kita nggak bisa menggunakan jaringan blockchain yang umum di luaran karena berarti kita akan buang gas banyak. Padahal ini kan pemilu yang biayanya diselenggarakan negara. Nggak perlu kita ngeluarin duit seperti itulah untuk buang gas gitu kan. Jadi kita bikin from scratch, yaitu sebuah jaringan blockchain yang tidak perlu kalau menambang itu dikasih duit. Ya, jadi kita nggak ada mata uang digital di blockchain kita ini. Kalau kita pakai jaringan Ethereum atau jaringan blok Bitcoin, nanti ada mata uang digital yang itu sebenarnya ongkosnya jadi mahal untuk sistem pemilu gitu. Ya, mungkin itu yang kalau pertanyaannya maksudnya jaringan itu karena saya ada nangkap dua. Apakah ini maksudnya jaringan peer-to-peer-nya yang ditanyakan atau jaringan Bitcoin seperti Ethereum atau Bitcoin gitu ya. Jaringan blockchain seperti Ethereum atau Bitcoin. Jadi saya jawab dua-duanya gitu. Mungkin itu dari saya Mas Mahfud Effendi. Baik, terima kasih sudah menjawab. Oke, terima kasih kepada Abang Mahmud Effendi ya. Baiklah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi, 2 menit lagi nggak apa-apa lah ya. Mungkin ada yang pengen tanya, silahkan. Ya, kita bisa dilihat di sini, kita menggunakan Golang ya. Ya, mungkin pengembangan teman-teman yang nggak belum bisa Golang bisa juga dengan Java, mungkin bisa dikembangkan lagi ya. Mungkin bisa dicoba hasil riset menggunakan Java gitu. Kalau kita di sini menggunakan Golang gitu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi mengenai ini Web 3.0 ini abang-abangku. Nanti TA-nya bingung kan pengen blockchain, bisa tanya di sini. Yang itu Bang, yang di komen pertanyaan Oh iya, yang ini ya tadi ya. Sorry banget nih. Oh, Ismail bin Mail Bang. Abang Identitas asli Ismail Bang. bin Mail ya. Mantap nih. Dari maling Malaysia nih Bang, jauh nih Bang. Itu Abang Bang. Ismail ya terkait front end. Ya kalau kita arsi dari ini ya framework yang kita gunain itu menggunakan ini ya apa Nuxt.js. Kalau untuk sekarang, hmm, mungkin codingannya seperti ini Bang. Mungkin memang dari segi front end kita belum antisipasi secara maksimal Bang, berhubung dengan waktu yang mepet ya Bang, karena kita terlebih dahulu fokusnya di back end Bang. Karena data di back end itu lebih prioritas Bang. Ketika dia ngirim data itu, kita harus pastiin data itu tidak boleh hilang atau tidak boleh terduplikasi Bang. Gitu. Jadi mohon maaf Bang kalau untuk di front end-nya sendiri, memang dari segi keamanan ininya, kita belum melakukan riset yang lebih jauh Bang. Begitu. Mungkin itu Bang Ismail ya. Mungkin kalau Abang pengen lihat-lihat bisa untuk akses ke link yang udah saya berikan ya Bang Ismail. Gitu. Untuk front end-nya sendiri kita buat sudah seminimal mungkin orang dapat mengaksesnya dengan mudah, Bang. Baik dari segi umur maupun dari segi pengalaman ya. Soalnya kan kita tahu bahwa beberapa petugas itu ada yang mungkin kurang paham tentang teknologi atau pengetahuan lah ya. Kita seminimal mungkin untuk mudah digunakan, Bang. Mungkin fokus kita di situ, Bang. Kalau untuk keamanan terkait device sama ininya, mungkin belum ya. Abang bisa lihat aja di server itu masih ada Nux Dev Tool-nya gitu. Jadi mohon maaf atas kekurangan dari aplikasi kita, Bang. Tapi seminimal mungkin kalau ada waktu ininya kita sempurnakan atau bagi teman-teman yang ingin mengembangkan silakan gitu. Mengembangkan lebih baik lagi. Itu, Bang. Itu Bang Ismail ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bang Ismail bin Mail. Oke, nah ya orangnya Bang. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya untuk Bang Ismail bin Marco. Oh, ini ya, dari chat Bang. Ya Bang, harapan kami juga kalau di blockchain ini bisa diterapkan di Indonesia, jadi sehingga kecurangan dari suara sendiri itu bisa
hindarin lah. Gitu. Mungkin dari rekan-rekan pengunjung lain ada yang ingin bertanya? Bang Sarul, mungkin kita Oh, udah habis ya sesinya ya. udah close ya? Oke, 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 oke. Ya 10.15. Mungkin ucapan terima kasih Bang. Boleh Bang Sarul? Ini apa? eh saya coba share ya kalau teman-teman tertarik ya untuk source code-nya, karena untuk source code yang kita pakai sekarang kita rilis sebagai open source ya. Jadi teman-teman kalau mau mengembangkan lebih lanjut ya. Ini front end election, kemudian ada blockchain election ya, ini bootstrap build-nya. Bang, belum share screen Bang. Silakan Bang. Share screen Belum. dulu. Ya. Oke. Ya, jadi ini kita source code-nya kita rilis sebagai open source. Jadi teman-teman kalau tertarik mau mengembangkan lebih lanjut untuk TA ataupun untuk digunakan real di pemilu Indonesia, boleh ya. Kita ada pertama ada blockchain election, ini core-nya ya. Ini blockchain election, ini core-nya. Ini bisa di ini dipelajari ya kalau mau tertarik mengembangkan lebih lanjut. Kemudian untuk bootstrap peer-nya ini juga bootstrap peer yang kita jelaskan tadi untuk mengelola manajemen peer, karena peer to peer network ini kan peer-nya ada, kalau nggak di manage dengan baik akan susah. Nah ini bootstrap peer ya. Ini bisa diakses juga ya untuk source code-nya. Kemudian ada front end. Nah, front end-nya yang tadi dijelaskan ya. Ini juga bisa diakses. Ini semuanya kita rilis sebagai jenis JPL ya atau open source. Jadi teman-teman bisa akses. Kita develop from scratch. Harapannya ya kalau teman-teman bisa tertarik untuk ikut mengembangkan juga dipersilakan. Atau kalau teman-teman ingin belajar, ini juga ada buku yang kita buat terkait project ICT PTKI ini ya. Ini ada blockchain for enterprise building with Golang. Jadi kita jelasin mulai dari bab 1, mulai pengantar apa sih itu blockchain itu ya. Dasar-dasar blockchain, Golang dan blockchain dan bla 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 ya. Ini yang akhirnya kita terapkan di project kita ini ya, yang buat kita teman-teman nih. Apa itu blockchain ya. Nah, ini sampai ini ada dasar-dasar blockchain sampai ke implementasinya di Golang mulai ya. Ini kode-kodenya ya. Ini memulai blockchain pakai Golang ya. Nah, seperti itu kalau misalkan teman-teman tertarik. Mungkin itu dari saya. Eh, Terima kasih Mas Aji, Mas Sahrul. Ya, terima kasih atas arahannya Bang Rizal. Ya, sebagai catatan ya untuk teman-teman sekalian yang ingin mengembangkan lagi blockchain yang udah kami buat ini, kita persilakan ya, ada link repositorinya. Untuk teman-teman juga harus lebih paham dulu ya tentang apa itu pengertian jaringan peer-to-peer agar tidak apa ya, agar tidak nyasar gitu untuk ininya, ngodingnya ya. Oke. Tadi Oke, kalau nggak itu Bang. salah, tadi jam 10.15 ya, Pak ini ya. Ini harusnya udah close. Jadi kita tutup aja kali ya. Tutup, oke. Oke, dari tim kami, terima kasih atas kehadiran teman-teman, atas supportnya, dan atas pertanyaannya. Eh, Semoga Mungkin ya Bang, ya, kalau untuk jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut terkait proyek yang kita kerjain ini, mungkin rekan-rekan lainnya bisa kontak kita secara personal ya Bang. hmm. Gitu. Mungkin itu aja Bang. Oke, silakan Bang Sahrul untuk menutup ya, Bang sekalian. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian untuk perhatiannya dan sudah hadir di pameran
di booth kami inilah sebenarnya gitu ya untuk sistem pemilu berbasis blockchain-nya. Jadi untuk yang kami harapkan itu semua ada umpan balik dari pengunjung sekalian atau masukan dari rekan-rekan yang mungkin bakal membantu kami dalam menyempurnakan sistem ini. Karena saya pikir sistem blockchain ini masih bisa kami upgrade lagi ke tingkat lebih advance-nya gitu. Jadi kita mungkin harapan dari tim kami juga kita bisa sama-sama ya mewujudkan pemilu yang lebih bersih, lebih baik untuk masa depan demokrasi di Indonesia kita ini. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Jika ada pertanyaan untuk setelah dari ini ya bisa kontak ke kita. Selamat siang, selamat pagi buat rekan-rekan semua. Ya, terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop share ya, sama live meeting ya teman-teman. Kan udah bisa balik ke main room ya.